seperti ini kalau di Singapura ini biasanya disupport sekali sama pemerintah. Jadi ngapain ciptakan solusi baru yang belum terbukti, yang itu ribet, repot, mengubah sistem perbankan. Gimmick is a good thing, tapi once nggak bisa dieksekusi dengan baik itu akan sangat merugikan juga gitu ya. Ini angkanya tuh seperti apa? Tolong jelasin secara simpel aja. Seperti itu kan untuk pemrosesan teks, bukan suara. Kondisi yang masih belum teruji visibility tadinya, Anda berani minta 10 miliar. Itu 10 miliar mau dipakai untuk apa? Di era digital yang serba cepat, inovasi bukan lagi sekadar pilihan, tetapi keharusan. Satu tim terbaik telah dipilih untuk berlaga di tahap Final Hackathon Bank Indonesia 2024. Apakah mampu inovasi yang mereka ciptakan menjawab tantangan kompleks di sektor keuangan? Atau mereka hanya sekedar mengikuti arus tanpa benar-benar memberikan dampak signifikan? Selanjutnya kita akan mulai Bapak Ibu Dewan Juri. Kami akan mempersilahkan untuk dapat masuk ke ruang penjurian dan melakukan persiapan kurang lebih selama 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makin sore makin gelap ya. Oh, kacamata. Micromotion merupakan produk AI yang bisa mendeteksi kebohongan berbasis video dan mikroekspresi wajah tanpa adanya perangkat keras khusus. Bayangkan, judges hidup di mana Anda tidak bisa membuka rekening sama sekali, tidak bisa mengajukan pinjaman sama sekali, dan tidak bisa memulai investasi karena kesulitan yang ada. Perkenalkan Diverse ID. Kami berkomitmen untuk membantu tunanetra agar bisa melakukan eKYC di rumah secara mandiri. Voice Kris ini adalah sistem voice interface Kris yang harapannya adalah nanti teman-teman kita tunanetra tunaksara itu lebih mudah dalam menggunakan si sistem pembayaran digital ini gitu. Anti money laundering system menggunakan SNA, deep learning, dan LLM. Kita mempersembahkan Tirtasena AML. Apa sih GoPlan AI? GoPlan AI adalah sebuah platform yang mensentralisasi semua data, mengenhance dengan machine learning, dan mengintegrasikan dengan Gen AI, chatbot berbasis Gen AI, sehingga dapat membantu analis dan decision maker, meningkatkan work efficiency dan juga decision making speed. Briscore hadir sebagai solusi. Mungkin bisa di Mission statement kami menjadi layanan terintegrasi satu atap untuk masalah pinjam-meminjam nasional dengan 5 layanan, 4 kekuatan. Green Indonesia kita tawarkan sebagai solusi untuk bisa menjadi salah satu tools effective decision making dan enhance market acceptance melalui inovatif sistem. Bialing untuk membantu masyarakat terkait informasi dan kalkulasi biaya dan cukai. Bialing akan memproses informasi yang sudah didapatkan dari pengguna untuk memberikan jawaban yang paling akurat. Kami membangun sebuah model ML yang mana dapat mengklasifikasi transaksi ke legal maupun ilegal. Kami melakukan klasifikasi, kemudian hasil klasifikasinya itu akan diagregatkan menggunakan scoring function. Nah, scoring function ini akan menghasilkan sebuah trust score di mana nilainya akan dianggap sebagai skor kepercayaan dari crypto wallet tersebut. Mungkin kalau misalnya lain kalau ada dataset memasukkan kumpulan orang yang dicurigakan baru dibuktikan dengan itu tadi. Jadi akhirnya kami ubah aja lebih ke social network analysis. Melihat network, hubungan dari satu simpul ke simpul lain, kita nggak perlu pakai machine learning kan? Lalu siapa yang paling dirugikan oleh kejahatan kripto ini? Yang pertama adalah regulator, yang kedua adalah crypto broker, di mana mereka diharuskan untuk melakukan kebijakan pemantauan. Boleh ke present lanjut aja. Next. Oke. Jadi Briscore diawali oleh masalah sehari-hari yang sering kami dengar di kantor. Calon peminjam tidak mempunyai banyak opsi dan terbatas mengenai informasi detail pinjaman. Baik, waktu sudah habis, boleh berikan tepuk tangan. Akan langsung saja ke Dewan Juri, silakan Mas Rangga. Ya, terima kasih presentasinya. Sayang banget tadi gimmick is a good thing, tapi once nggak bisa dieksekusi dengan baik itu akan sangat merugikan juga gitu ya. Itu mungkin lesson learn pertama. Dan aktif transaction-nya itu mungkin sekitar 20%-an, jadi ya Berarti naiknya kan cuma dua kali lipat ya? Ya 2 kira-kira kali lipat, 3 kali lipatan. ya kalau 3 kali lipat berarti cuma nggak sampai 100 juta per bulan lah gitu. Iya. Cuman ya, itu kan kecil banget, maksudnya aku nggak paham bisnis. Tetapi masalahnya pengeluaran kita, usage kita juga infrastructure cost kita lumayan kecil, Pak. Terus yang kedua, customer hanya bisa lihat kalau lewat kriptonya ya. Dia nggak bisa sendiri ya.
Jadi kalau umpamanya dia pakai yang berbeda perusahaannya yang belum partner, dia nggak dapat infonya gitu ya. Jadi bisa juga diintegrasikan ke walletnya sebelum mereka melakukan transaksi. Nah, itu peluang bisnis tuh. Nah, Jadi kita tarik data yang ada di atas ini, kita predik untuk taruh ke bawahnya, ke level yang lebih rendah. Jadi kita bisa mendapatkan potensi pinjaman maupun simpanan di level kecamatan. Ini idenya bagus. Kalau bisa dijalankan, impact-nya juga bisa besar gitu ya. Jadi Pak Presiden mengarahkan bahwa penanganan anti pencucian uang itu harus semakin komprehensif karena bentuknya itu semakin beragam dan secara kuantiti itu semakin masif. Transformation yang sudah kita siapkan yaitu transaction monitoring berbasis machine learning. Bagaimana pinjol ini dijadikan media untuk pencucian uang? Oke, jadi soalnya di judulnya nggak ada ngomong-ngomong pinjol. Oh. Tiba-tiba dalamnya ada bicara integrasi. Iya, jadi kita bingung ini sebenarnya anti money laundering yang mana, ML mana yang mau bicara. Kan ketika kita bicara integrasi itu sangat penting ketika kita ngomongin anti money laundering karena di situ uangnya dikumpulin. Balto didesain segala aplikasinya, segala fiturnya, interaksinya fokus untuk kebutuhan UMKM. Selain itu, kami juga membangun Balto di atas data yang nyata dan aktual serta reliable dari pemetaan transaksi yang digunakan pada suatu daerah. Aku ingin mengatakan bahwa this if works itu ngebantu banget bagi UMKM. Cuman pertanyaannya gini, tadi kan sumber data yang diambil kan dari data transaksi di QRIS kan ya? Betul. Nah pertanyaannya tuh data apa aja sih? Apakah hanya transaksi keuangannya aja atau termasuk data demografinya? Siapa yang tinggal di sana, status sosial ekonominya kayak gimana, pekerjaannya kayak gimana, interestnya kayak gimana? Itu dulu nomor satu ya. Dari QR sendiri Pak, itu kami memang baru meng-capture transaksi keuangannya sendiri. Untuk demografinya, age range, agama dan seterusnya itu kami dapat kebetulan dari data Disduk Capil. Selanjutnya, untuk membentuk Lihat Bialing sendiri, kami membutuhkan beberapa pendanaan seperti perangkat lunak, infrastruktur cloud, maintenance, biaya operasional demi promosi. Sedangkan revenue stream sendiri terbagi dua. Yang pertama kerjasama pemerintah yang di sini khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam bentuk subscription dan selanjutnya monetisasi data trend user kepada retail. Itu teknik apa dan di mana data itu dipakai? Terus di LLM, apakah is it just a prompt engineering or do you put any other knowledge? Yeah, I think the question is inovasinya di mana? Kalau aku coba untuk gini, aku minta tolong bantu simplifikasi. Sebenarnya at its essence, pada esensi yang paling utamanya, BRI Score itu menyelesaikan masalah apa? Pertanyaan yang bagus ya Pak. Dan saya lucu kalau saya bilang pertanyaan bagus seolah-olah saya lebih jago dari Bapak. Tapi terserah begini. Mission statement kami dari awal adalah menyelesaikan semua masalah pinjam-meminjam nasional di Indonesia. Presentasinya alhamdulillah gimana? Wah, aku digoreng. Jadi memang luar biasa ya untuk juri-jurinya sangat expert sekali untuk AI ya. Jadi dia yang karena banyak semua ini mengerjakan AI-nya ya. Iya. Kayak dia. Semuanya ke saya. Tapi kita tapi seru sih. Seru banget ya. Kita top di marketingnya katanya. Sangat penjual. Jurinya kita mempercantik apa yang terlihat. Kalau kami itu lebih ke fraud detection buat deteksi pencucian uang. Ya udah sih pencucian uangnya yang melibatkan pinjol. Jadi kami fokusnya kayak model gitu terus kami training ya. Kami nggak expert juga jurinya orang-orang dengan kapasitas sebesar itu ya kan. Kami nggak sepertinya dari industri praktis ada beberapa individu ya kayaknya ya. Nah jadi ketika bertemu dengan mereka sudah punya suatu ketakutan tersendiri ya, seperti itu sih. Hackathon Bank Indonesia ini bisa dibilang ya sebagai quantum leap buat kita. Kenapa? Karena ini tuh bisa menjadi milestone terbesar buat kita. Dan bahkan kalau bicara teknikal, kita siapin full stack buat BI itu karena memang kita benar-benar mau achieve banyak milestone di sini. Karena kita percaya dengan kita ikut Hackathon Bank Indonesia, masih banyak opportunity yang bisa kita dapetin, banyak new challenge yang bisa kita laluin, dan juga banyak banget supporting system yang bakal kita dapetin dari Bank Indonesia ini. Gue puas sih, gue cukup puas. Lumayan sih. Gue seneng. Kayaknya masa kayak pertanyaan kejawab semua. Ya. Walaupun emang kita masih ada miss-miss, cuma kayak ikutin aku. Ya, tapi awal kita takut karena kan tim pertama kita kan Micromotion kan, yang dimana itu jauh beda. Tapi kita we manage it well sih, bagus.
gue sangat mengapresiasi kritis dari jurinya sih, karena gue nggak ke pressure tapi gue jadi punya constructive feedback untuk tim dan juga bisa punya apa ya, bisa dibilang POV lain lah yang harus kita perhatiin sebagai as a team. Menurut kita sih pasti susah-susah ya, maksudnya kayak tadi diomongin ya daftar 2.200-an tim, terus kita top 10-nya gitu, kayak yaudah itu udah berapa persen deh, itu udah kita susah banget. Terus kayak kita ketemu tim, ada satu tim yang kayak dulu kita nonton YouTube-nya untuk belajar gitu, sekarang kita langsung ketemu gitu kayak, jadi kita lawan lagi. Iya, kita lawan lagi tuh kayak, jadi kayak aduh gokil. Topiknya sama lagi mirip kita KYC ya. Iya. Jadi itu gokil sih. Terus kita seneng juga karena so far sih sebenarnya aku nggak mau bahas dari ide dulu, tapi lebih ke mindset sih. Kita sebagai university student, sistem di sini all out aja. Karena kalau kita ngelawan kita experience mau berapa tahun, pasti mereka jauh lebih experience. Tapi namanya kompetitif, itu nggak ngelihat tentang berapa lama lo punya pengalaman, tapi seberapa baik untuk lo dinilai dan lo akan dipertaruhkan untuk bisa jadi seorang pemenang. So ya, kita sebagai mahasiswa mindset aja kalau kita pasti akan jadi pemenang suatu saat. And then, I think this is the best chance for us untuk bisa jadi the grand winner. Jujur kayak apa yang kita bikin sekarang itu belum pernah kita bikin sebelumnya gitu kan. Kayak dulu aku sama Miranda belum pernah bikin AI, belum pernah bikin backend pakai Python gitu kan. Jadi kayak ya udah itu problemnya gitu. Kayak ya udah kita sebulan ini ya harus belajar dan harus jadi gitu. Learning curve-nya terlalu tinggi. Iya, kita kayak ya kita learning curve-nya harus tiba-tiba. Karena kita perlunya ini, kita nggak bisa pakai yang ini, kita harus pakai ini. Mau nggak mau kita belajar. Dan itu kayak ya kalau misalkan emang di tech emang kayak gitu ya pasti kayak tahu-tahu pakai tech stack ini, tahu-tahu pakai tech stack ini. Jadi kayak ya itu emang halangan yang harus dilalui sih. Para juri yang terdiri dari praktisi ekonomi dan keuangan, pakar di bidang teknologi, akan menilai inovasi dari para finalis berdasarkan beberapa kriteria seperti orisinalitas, dampak sosial dan ekonomi, serta kelayakan implementasi. Oke, berikutnya, nah inilah Bapak Ibu, jadi berdasarkan kuantitatif, nomor satunya adalah goalnya ada di efektivitas solusi dan dampak sedikit. Itu ini untuk penilaian kuantitatifnya. Yang keduanya ya potensi peningkatan inklusivitasnya juga signifikan, walaupun kita tidak bisa artinya mengkuantifikasi ketika nanti semua orang tunanetra memakai solusi mereka, terus kemudian inklusi keuangannya tuh angka Indonesia-nya naik seperti itu. Mereka belum merangkak sampai segitu. Nah, terus kemudian yang ketiganya dia geographic planning, dan kita lihat bahwa memang interface-nya menarik sekali. Nah, di sini memang problem statement-nya jelas dan relevan untuk pemetaan potensi ekonomi daerah, dan presentasinya juga baik seperti itu. Pemenang Hackathon 2024 adalah juara ketiga tim AI for Indonesia, juara kedua tim Fortune Avenue, dan juara pertama tim Tarik Tambang. Wow, congratulations. Dari 233 peserta dan 456 proposal, apresiasi dan selamat kepada para peserta dan pemenang yang telah melahirkan ide inovasi digital berbasis AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, karya putri-putri terbaik Indonesia. Para finalis telah menunjukkan bahwa dengan semangat, kreativitas, dan kolaborasi, perubahan nyata dapat terjadi. Solusi-solusi yang lahir dari ajang ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi perkembangan ekonomi keuangan digital Indonesia. Namun perjalanan ini baru saja dimulai. Tantangan baru akan terus bermunculan, dan inovasi harus menjadi sebuah ritme, bukan sekadar momen. Dengan memanfaatkan kekuatan data dan teknologi, kita dapat menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Sampai jumpa di Hackathon Bank Indonesia selanjutnya.